Assalamualaikum, halo, hari ke-26 Rute UTBK SBMPTN, satu hari satu soal dibahas detail. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah perilaku konsumen untuk subpokok bahasan kurva indifferent. Sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya ya, supaya channel ini adalah bisa berkembang. Bagi yang sudah subscribe ataupun like ataupun share, kami dari channel Mengerti Ekonomi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga yang mau ujian di SBMPTN diterima di PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung kita lihat soalnya. Berikut ini adalah ciri-ciri kurva indiferensi atau indifferent curve, kecuali A. Kurva yang berada di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. B. Tidak saling berpotongan. C. Memberikan tingkat kepuasan yang sama dari mengkonsumsi suatu barang tertentu. D. Cembung ke arah titik origin atau nol. E. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, kurva indifferent adalah bagian dari teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal ya. Jadi di dalam teori pendekatan ordinal ini bahwa kepuasan tidak diukur tetapi dibandingkan. Jadi nanti di dalam kurva indifferent ini adalah konsumen itu adalah akan membandingkan ketika dia mengkonsumsi dua barang. Jadi kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang yang akan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, bagaimana untuk grafik atau kurva indiferentnya ini adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seandainya di sini ada dua konsumen ya, ada konsumen A dan konsumen B. Konsumen A ini adalah lebih suka makan tongseng lebih banyak dibanding makan sate. Sedangkan konsumen B lebih menyukai sate dibanding tongseng. Namun, keduanya ini adalah masih berada di titik di sepanjang pergerakan kurva indifferent atau indifferent curve nomor 1 ya, maka kepuasan mereka adalah sama. Jadi kepuasan A sama dengan kepuasan B karena posisinya masih berada di sepanjang pergerakan kurva yang sama, yaitu indifferent curve nomor 1 ini. Nah, gimana ciri-ciri dari kurva indifferent? Untuk yang pertama adalah cembung atau konveks terhadap titik origin, titik nol atau titik pusat ya. Kemudian tidak saling berpotongan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kurva indifferent itu nanti seperti ini contohnya ya. Ada indifferent curve nomor 2 ini tidak saling berpotongan karena mereka memiliki kepuasan yang berbeda. Yaitu kurva indifferent yang berada di sebelah kanan atas ini adalah kepuasannya semakin tinggi. Kemudian menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian memiliki marginal rate of substitution yang bersifat negatif atau MRS yang negatif. Maksudnya bagaimana? Nah, kayak kita lihat. Misalnya kurva indifferentnya akan kita buat juga porsi tongseng dan sate yang dikonsumsi ya. Misalnya ini adalah konsumen A, ini adalah mengkonsumsi 7 tongseng, 4 sate. Kemudian konsumen B itu adalah mengkonsumsi 2 tongseng dan 5 sate. Nah, apabila misalnya jika A ini ya pengen berposisi seperti B ya, jika A berpindah di B, maka nanti konsekuensinya adalah konsumen A ini ya ketika berpindah ke B ya, dia harus mengurangi sejumlah 5 porsi tongseng. Jadi 7 kurangi 2 adalah 5 ya, untuk menambah 1 porsi sate, yaitu 4 ke 5 itu kan berarti butuh 1 porsi ya, mengorbankan 5 porsi tongseng untuk menambah 1 porsi sate ya. Jika si A ini, konsumen A, ingin berpindah ke B dengan kepuasan yang masih sama, yaitu adalah berlaku marginal rate of substitution yang bersifat negatif ya. Tingkat pertambahan pergantian yang bersifat negatif harus mengorbankan salah satu ya ketika ingin berposisi di sisi yang lain ya, tapi masih di sepanjang pergerakan kurva yang sama. Oke, mari kita lihat untuk jawaban yang A ya. Ciri kurva indifferent, tapi ini kecuali ya, berarti yang salah ya. Kurva yang berada di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Oke, betul ya, karena ini betul maka tidak dijawab ya, salah ya. Yang benar jadi salah ya, karena ini kan kecuali. Tidak saling berpotongan. Oke ya, betul ya. Nah, berhubung ini adalah kecuali ya, tidak dipilih karena kita nyari yang salah ya. Kemudian yang C, memberikan tingkat kepuasan yang sama dari mengkonsumsi satu barang tertentu. Nah, satunya ini salah ya, harusnya adalah 2 barang karena di dalam teori perilaku konsumen pendekatan ordinal itu harus membandingkan. Jadi ada 2 barang yang dikonsumsi ya, 1 barang. Berarti nanti jawabannya C. Cembung ke arah titik origin betul ya, kemudian menurun dari kiri atas kanan bawah juga betul. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih. Ikuti terus pembahasan-pembahasan yang lainnya. Semoga sukses selalu, diterima di PTN yang diidam-idamkan.
Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.